Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya sampaikan aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 tentang modul 1.4, yaitu budaya positif di sekolah. Langkah pertama dalam kegiatan ini, saya berkoordinasi dan berdiskusi dengan kepala sekolah tentang urgensi budaya positif di sekolah dan rencana praktek budaya positif di sekolah serta pengibasan kepada guru-guru tentang budaya positif di sekolah. Kemudian, saya mencoba membuat keyakinan kelas di kelas saya, yaitu kelas 9C. Selanjutnya, saya melakukan pengibasan pemahaman budaya positif di sekolah sama dengan rekan-rekan guru. Dalam aksi nyata ini, capaian yang diharapkan adalah guru memahami konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Kemudian ada 3 teori motivasi perilaku manusia, ada motivasi internal eksternal, dan ada keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Kemudian guru juga diharapkan dapat menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan berpihak kepada murid. Terakhir, guru dapat menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Kemudian, dampak yang diharapkan bagi murid yaitu murid tidak mengalami hukuman ketika membuat kesalahan dan sebaliknya dibimbing oleh guru untuk sadar dari internal dirinya dengan prosedur penanganan segitiga restitusi. Selanjutnya yang kedua, murid dapat membuat keyakinan kelas sendiri yang mengontrol perilaku mereka sendiri dalam segala aktivitasnya di kelas maupun di sekolah. Yang ketiga, murid mengalami merdeka belajar dan disiplin mentaati nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur dari kegiatan ini yang pertama adalah kesalahan murid ditangani oleh guru dengan prosedur penanganan segitiga restitusi sampai muncul kesadaran internal dari murid untuk melakukan tindakan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang kedua adalah murid mentaati keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Terakhir adalah murid nyaman belajar dan memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berikut ini adalah eksplorasi konsep yang akan disampaikan. Saya mengawali aksi nyata saya di sekolah yaitu dengan cara membuat keyakinan kelas di kelas perwalian saya yaitu kelas 9C. Pertama-tama yaitu murid satu kelas masing-masing mengusulkan ide tentang keyakinan kelas dan itu ditulis di setiap sticky note yang saya bagikan kepada murid. Semua usulan atau aspirasi murid yang ditulis di sticky note setiap murid itu akhirnya ditulis di papan tulis. Kemudian guru membimbing siswa satu kelas untuk berdiskusi merumuskan keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas selesai dirumuskan, kemudian hasil tersebut dicetak dan ditandatangani oleh semua siswa dalam satu kelas tersebut atau oleh perwakilan kelas. Keyakinan kelas kemudian ditempel di tempat strategis di kelas. Kemudian berikut ini kami sampaikan pengimbasan tentang konsep budaya positif di sekolah terhadap rekan-rekan kerja kami satu sekolah. Pengimbasan budaya positif di sekolah disampaikan oleh Bapak Lulus Unit Groho FPD, sekaligus beliau merupakan calon guru penggerak. Modul 1.4 mulai ke sekolah bukan kelas, yaitu budaya positif di sekolah. Benar-benar capaian yang diharapkan dari ini pembelajaran ini, saya itu akan memperkenalkan
tentang budaya positif di sekolah. Apa itu paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Kemudian 3 teori motivasi perilaku manusia. Kemudian motivasi internal eksternal, keyakinan kelas, hukuman penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru dalam segitiga restitusi, dan lain sebagainya. Nah, semua ini diharapkan setelah bukan tahu, paham. Nanti soalnya juga ada beberapa kegiatan kita yang satu kegiatan kita yang saya unggah. Nanti saya pertunjukkan ke Bapak Ibu apa itu segitiga restitusi. Intinya sebenarnya ini adalah segitiga restitusi. Bagaimana kita membudayakan menangani pelanggaran atau kasus siswa dengan baik sehingga membuat sekolah itu menjadi nyaman bagi siswa. Tapi sebelum ke restitusi itu ada beberapa yang latar belakangi, ada teori kontrol, ada motivasi internal, ada penghargaan hukuman. Kita sering mengenal hukuman kan, penghargaan. Nah, ini bedanya apa? Nanti kita liku-liku dalamnya ada. Ya, nanti kita latihan. Latihan di sini membedakan antara hukumannya yang bagaimana, kemudian penghargaan yang bagaimana, kemudian konsekuensi yang bagaimana, restitusi yang bagaimana, itu kita kupas. Dan semuanya adalah untuk menciptakan ekosistem sekolah yang berpihak kepada anak. Dan mudah-mudahan yang ketiga, kita semua bisa menghasilkan langkah dan strategi nyata yang efektif untuk mewujudkan kolaborasi antar kita sehingga tercipta budaya positif sekolah. Dan langsung kita ini dampaknya. Nah, nanti saya berharap murid tidak mengalami hukuman ketika membuat kesalahan, dan sebaliknya dibimbing oleh guru untuk sadar secara internal. Ini intinya itu, sentuhannya sadar secara internal, sadar dari dalam diri dia salah, kemudian akhirnya bisa memperbaiki kesalahannya. Itu sadar-sadarnya, bukan karena takut atau bukan karena ancaman dari guru atau malu dan lain sebagainya. Kemudian murid dapat membuat keyakinan kelas. Nanti saya contohkan keyakinan kelas yang ada di 9C. Kemudian murid merdeka belajar sesuai dengan paradigma merdeka belajar, dan kita kenalan dengan nilai-nilai kebijakan universal yang semuanya Bapak Ibu sudah tahu apa yang disingkat pemerintah menjadi P5, profil penguatan pelajar Pancasila. Maka terus tolak ukurnya langsung aja mana? Tadi udah ini. Nah, pertanyaan mematik sekarang kita mulai. Setuju atau tidak setujulah Bapak Ibu? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ayo. Setuju atau tidak setujukah Bapak Ibu? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Awalnya setuju kata Pak. Lucu ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Hukuman yang bagaimana dulu? Nah, gitu kan? Gitu. Tapi nanti dikritik kan? Kalau Pak Suhada gimana? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti, nah ini lebih lembut lagi nih. Pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca, membersihkan halaman. Kemarin ada yang mengusir WC. Apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Nah, ya, biar tidak. Nah, ini pemahaman awal. Nah, ini lebih soft lagi, lebih lembut lagi. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak kan? Ya, kalau kita berpikir pendek, ya. Tapi kalau berpikir panjang, entah nanti. Kita lanjutkan ke mana? Yang positif itu adalah kita mencapai yaitu nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, nilai-nilai maksudnya asumsi umum yang kita anggap itu yang baik atau sebaliknya nilai-nilai. Kebiasaan dan sekolah yang berubah pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Lanjut, budaya positif sekolah banyak, termasuk cium
saling salaman, kemudian cium tangan ke guru. Ini pembiasaan-pembiasaan yang kita laksanakan. Masih banyak lagi. Ini budaya positif sekolah. Tapi saya sekarang di sini akan menyasar budaya positif sekolah ketika anak bermasalah atau melanggar tata tertib. Nah, di sini juga tata tertib paradigma lama ya Bu ya. Paradigma lama tata tertib. Ternyata ada namanya kesepakatan kelas atau nanti lebih yakin adalah keyakinan kelas. Itu nanti yang diharapkan nanti ke depan setelah tahun ajaran baru itu setiap kelas, wali kelas itu membuat keyakinan kelas. Dengan siapa? Dengan siswa, dengan murid-murid kita satu kelas. Jadi yang bikin bukan guru, bukan wali kelas, bukan sekolah, tapi murid. Nah, nanti dari keyakinan kelas itu nanti dikumpulkan menjadi keyakinan sekolah. Jadi itu peraturan sekolah, tapi bukan peraturan. Bedanya peraturan sama keyakinan beda. Ini benar. Yang disasar adalah nilai-nilai universal. Dan nilai universal. Nilai-nilai universal ini nilai-nilai yang positif, yang mulia, yang ini dicapai setiap orang. Kemudian ini bersifat universal, lintas agama, lintas bahasa dan lain sebagainya. Nah, ini penting yang kedua. Dengan mengaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang dikali seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun. Intinya di sini sebenarnya motivasi dalam diri siswa. Logikanya gini, anak melanggar, kita tangani, kita interogasi, istilahnya. Kemudian kita motivasi. Nah, yang diharapkan itu motivasi kesadaran dari dalam diri siswa itu yang susah. Bahwa dia itu salah, kemudian sadar, kemudian akhirnya ingat peraturan. Kalau menurut saya, sini nanti bukan aturan, tapi keyakinan kelas. Kita kembalikan lagi dengan kelas. Dan kita mungkin sekarang simulasi atau kalau waktunya ada ya Bu ya. Kalau enggak ya identifikasi aja. Nih contoh-contoh nilai kebajikan. Semua kita tahu, tanggung jawab, jujur, hormat, integritas, kasih sayang, rajin dan lain sebagainya. Tetapi oleh pemerintah kita akhirnya disingkat menjadi P5. Yaitu penguatan profil pelajar Pancasila. Ada 6 P5 tapi 6 ya. P5 tapi 6 ya kan. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua mandiri, ketiga bernalar kritis, keempat berkedaulatan lokal, kelima bergotong royong, keenam kreatif, bisa dibolak-balik. Ini kalau menurut saya terlalu umum karena terutama ke kelas. Kalau ke karakter sebenarnya masih kurang. Kalau saya kritisi karakter itu, misalnya menghargai guru, ya kan? Itu belum tersentuh Bu. Ini, ya maksudnya di elemennya akhirnya, tapi dari ininya belum ini. Terus mana? Nah, ini arti disiplin. Disiplin itu kata Plato, Aristoteles, guru sama anak ini adalah disiplin. Sebenarnya artinya adalah apa? Belajar. Kemudian ditafsirkan disiplin adalah bentuk, sikap, dan perilaku seseorang yang terus mentaati aturan yang ada. Nah, disiplin sampai sini kita ketahui, tapi ternyata nanti ada disiplin positif. Sebenarnya disiplin itu sudah positif. Kenapa ada keterangan disiplin positif? Bukan terus ya. Nah, kenapa muncul disiplin positif? Ini harus diketahui Bapak Ibu. Akan diberikan patuh, tunduk, taat kepada guru yang perintah, misalnya di sekolah. Nah, yang tengah ini penting. Disiplin seharusnya terbentuk karena motivasi intrinsik dari dalam diri seseorang yang telah terinternalisasi atau akhirnya menjadi karakter. Bapak Ibu, kalau yang namanya disiplin atau pembiasaan apa saja yang kita tanamkan terus menerus, tapi anak dalam situasi yang nyaman, yang enjoy atau yang semangat, itu akhirnya tertanam dalam diri murid. Itu namanya ada terbentuknya yang namanya karakter. Mudah-mudahan kebiasaan kita mungkin setiap hari Senin ya Bu ya, Jumat, Rabu, Kamis, Jumat itu adalah salah satu penanaman karakter, pembiasaan dan lain sebagainya. Nah, di sekolah setiap langkah, setiap kita di mana saja, itu saya yakin akan
dipantau, dilihat oleh murid. Makanya hati-hati, karena semuanya di dalamnya adalah ada semacam guru adalah semuanya benar, dan itu akan ditiru oleh murid. Nah, kalau kita kurang benar atau salah, akan mencederai pembiasaan yang kita tanamkan. Akhirnya tidak tertanamkan karakter. Makanya apa? Disiplin positif bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran tentang memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman, tanpa hukuman. Makanya tadi dalam diri kita yaitu terinternalisasi, itu yang susah. Anak sadar benar untuk berubah karakternya. Kalau sudah mau berubah karakter itu susah banget. Nah, maksudnya apa? Perlu tahap-tahap pembiasaan. Nah, di sekolah ada tempatnya. Tanpa sogokan, tanpa ancaman. Inilah yang mendasari apa? Tadi budaya positif, biar sekolah nyaman dan aman, membuat anak akhirnya sadar untuk merubah dirinya, termotivasi dalam dirinya. Ini kata kunci semua sebenarnya. Internalisasi bukan karena sogokan atau ancaman. Yuk, karena akhirnya terjadilah yang namanya disiplin positif. Disiplin positif itu apa? Karakter yang terbentuk berupa sikap dan tingkah laku siswa tadi atas kesadaran ini bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan dengan berpijak pada nilai-nilai kebijakan, nilai kebajikan, atau berpatokan pada P5 profil penguatan terhadap Pancasila. Ini karakternya. Intinya pokoknya Bapak Ibu, disiplin positif itu bagaimana? Disiplin ya, tapi ada kata positif penguatan. Disiplin yang membuat anak itu disiplin tertanam karakter karena ada kesadaran dalam diri anak tersebut. Makanya disebut berkarakter. Oke, Pak. Nah, ini mulai yang nanti kita lanjutkan. Keberadaan kita di sekolah itu kata siapa ini? Ada ahlinya kok. Ini ilusi kita. Ilusi kita. Ada ilusi guru mengontrol murid. Kata-kata ilusi. Ilusi itu apa sih? Angan-angan ya. Guru bisa mengontrol murid. Kemudian ilusi angan-angan kita bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat penguatan karakter. Ini kita harus introspeksi. Disebut ilusi, makanya saya kok ilusi sih? Karena ini tugas kita ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kok ilusi? Bukankah kita ketika menangani anak bermasalah, ngasih saran dan lain sebagainya itu bermanfaat? Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Iya, saya kadang-kadang ngomong ke kantor, teman satu, tapi sekarang berkurang. HP, motivasi saya, tapi menurut ini masih salah. Motivasi saya itu apa? Ketika anak mau saya ajak ngobrol, kan susah mengganggu belajar, ngobrol, restitusi perlu ngobrol Bapak Ibu, agak lama. Nanti di kantor ya, gitu. Nah, di kantor pasti kalau nggak diambil apa-apanya untuk jaminan apa? Susah, anak kita susah Ibu. Untuk nanti kantor bapak atau ibu mau ngobrol ya, vaksinat atau di sekolah. Jarang sekali yang ke kantor kan gitu. Agak jarang. Makanya saya kadang-kadang nanti ke kantor ya, saya ambil HP-nya. Nah, itu proses restitusi dari situ. Oke, nah itu ilusi, berarti bukan salah. Nah, stimulus, respon, dan quality control. Perubahan paradigmanya di sini, Bapak Ibu. Perubahan paradigmanya di sini. Ini yang akan saya sampaikan. Maksudnya apa? Stimulus respon itu ada perbuatan, ada akibat, ya kan? Ada rangsangan, ya kan? Stimulus, ada tanggapan. Tadinya itu paradigmanya. Guru bisa mengubah murid berpandangan. Nah, ada yang salah. Berpandangan sama dengan guru bisa berpandangan sama dengan guru atau sekolah. Bisa mengubah perilaku guru murid dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian guru bisa mengontrol murid. Guru memaksa murid pada saat bujukan gagal.
Ini kita lakukan biasanya juga. Kemudian model berpikir menang kalah, win loss. Nah, ada teori kontrol, guru memahami pandangan murid. Nah, tadi kan anak salah, guru nggak salah, saya ambil kantor. Nah, sekarang paradigmanya adalah teori kontrol, guru memahami pandangan murid. Kemudian semua perilaku milik tujuan. Tadi dia kan perilaku murid langsung guru melanggar. Tapi kita sekarang paradigma baru di sudut positif itu apa? Guru melanggar pasti ada tujuan, ada alasan, ada maksud, ada latar belakang. Kemudian hanya murid yang dapat mengontrol dirinya sendiri, bukan guru. Nanti ini agak jauh. Kenapa nanti kalau murid merasa bersalah dan lain sebagainya dalam eksekusi, ujungnya nanti adalah apa? Dikembalikan lagi kepada keyakinan kelas, bukankah keyakinan kelas yang membuat kamu? Nah, itu. Kemudian guru dapat mengkondisikan antara murid berkolaborasi dan berkonsensus menciptakan pilihan baru. Ini arahnya keyakinan kelas. Kemudian model berpikir win-win solution atau menang-menang. Pokoknya guru senang masalah anak tertangani, anak juga sadar akan kesalahannya dan menjadi pembelajaran. Itu namanya win-win solution. Terus agak kritis di dalamnya yaitu hukuman dan penghargaan. Beda ternyata. Dan yang di luar dugaan kita apa ya? Penghargaan itu ternyata termasuk hukuman. Penghargaan itu hukuman ternyata. Kenapa? Nanti ada penjelasan selanjutnya. Hukuman yang menyakitkan, kemudian tidak nyaman. Pasti murid takut. Kemudian kadang-kadang memaksa. Kadang-kadang murid menyembunyikan kesalahannya ketika interogasi. Pak Keken yang ini biasa pengalaman dulu ya. Memang belum. Iya, kalau interogasi saya tapi nggak ngatur itu ya. Laku, pasti. Bukan jalur yang benar deh kayaknya. Benar. Kemudian murid menjadi rendah diri. Nah, ini kita lihat nanti makanya aksi nyata ke depan gimana kita. Saya berharap ada pengimbasan ini, ada aksi nyata ke depan bagaimana kita menangani anak, termasuk saya, rekan-rekan. Kemudian penghargaan. Ternyata merusak hubungan. Merusak hubungan kan nanti apa? Nanti ada keterangannya. Ada permatikan penghargaan. Kemudian mematikan kreativitas. Kita berpikir dulu, benar tak? Penghargaan merusak hubungan. Kalau kita ini tidak ada buat saya. Kan saya hasil ranking. Makanya pada hasil ranking sebelumnya hasil ranking. Ternyata ranking itu dengan 1-2 senang. Dengan yang lain keempat lima itu kan ada hasil ranking. Rendah diri kan? Akhirnya hubungan antara yang ranking 4 sama ranking 1 enggak mungkin enggak ini ya. Oh, mungkin bisa ya. Itu kan? Itu contoh. Nanti ada namanya kreativitas. Kemudian menghukum dengan ranking tadi merampas hak menghargai diri. Iya, kadang-kadang merasa rendah diri. Saya udah usaha kayak gini, tapi ternyata hasilnya kayak gini. Aduh, putus asa anak. Enggak pernah terus masuk. Nah, ada konsekuensi dan restitusi. Ini ada. Kalau tadi gagal, mana sebelumnya? Konsep disiplin identitas gagal, ini yang gagal ternyata hukuman. Membuat disiplin gagal, penghargaan ternyata gagal. Nah sebaliknya gimana sekarang? Nah sekarang konsep disiplin identitas sukses. Apa itu konsekuensi? Apa itu restitusi? Nah, ini yang lebih baik. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa menerapkan. Nah, kita harus tahu teorinya dulu. Konsekuensi penguatan jangka pendek. Perlu monitoring. Nanti ada contohnya Bapak Ibu. Bahkan kita simulasi mana konsekuensi, mana hukuman, mana penghargaan, mana restitusi. Nanti ada stimulus dan respon, ada sebab, ada akibat. Kemudian konsekuensi itu ada monitoring. Maksudnya apa? Harus kita kontrol terus menerus. Besok kira-kira aspek ini enggak ya? Kemudian murid menghormati peraturan. Sekedar menghormati peraturan yang kita harapkan dari dalam diri kesadaran itu ada. Tapi ini lebih halus daripada hukuman. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Maksudnya apa? Ya anak salah aja,
nggak dikuatkan. Kalau restitusi nanti ada penguatan. Nah, sebaliknya restitusi, murid bertanggung jawab terhadap perilakunya, merasa bersalah. Tidak hanya merasa bersalah, di dalamnya ada kesadaran mungkin. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Fokus pada masalah jangka panjang maksudnya anak sadar dari dalam diri, kemudian apa? Keyakinan keras itu akhirnya menjadi karakter jangka panjang itu maksudnya. Murid menghormati dirinya dan orang lain menghormati dirinya, itu maksudnya apa? Sadar akan kesalahannya. Mungkin juga hubungan dengan orang yang lain yang tadinya tidak benar, akhirnya menjadi benar. Memperbaiki hubungan nanti restitusi. Karena apa? Anak belajar introspeksi diri. Itu setelah introspeksi diri, mengukur saya selama ini segini, kemudian punya dambaan orang lain yang saya dambaan aja kayak gimana sih? Oh iya, berarti orang baik seperti itu. Sekarang kira-kira banyak atau beberapa orang pernah saya rugikan, makanya akhirnya mungkin ada usaha untuk apa? Mohon maaf dan sebagainya. Gitu. Nah, teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Maksudnya apa? Bukan dia yang istilahnya dikontrol oleh gurunya, tapi dia yang memegang kontrol dirinya. Kesadaran dia dari internal, dari hatinya yang paling dalam. Nanti ada terusannya nanti. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Terus kan? Nah, dihukum oleh penghargaan. Kemarin ibu, saya agak konkret. Jangan kasih penghargaan bu, karena penghargaan hukuman. Tuh, gitu. Penghargaan menghukum. Kemudian ini kita paham penghargaan hukum. Apa itu nanti saya buatkan dengan penjelasan berikutnya. Penghargaan dalam panjang membuat ketergantungan. Kalau penghargaan dalam jangka pendek sadar, tapi kalau dalam jangka panjang akhirnya membuat orang ketergantungan. Contoh ya. Di kelas siapa yang bisa menjawab nanti kasih hadiah nilai, ya kan? Nah itu biasa kita untuk merasa. Nah menjawab nilai. Nah nanti lama-kelamaan apa? Si anak tersebut memang ada pengaruhnya, tapi anak tersebut motivasinya adalah lama-kelamaan bukan esensi atau bukan konten dia menjawab, tapi adalah konsentrasinya adalah nilai. Dan lama-kelamaan akhirnya apa? Kalau suatu saat guru tidak ngasih nilai, dia akan malas, ya kan? Jadi ketergantungan. Ini yang tidak kita inginkan sebenarnya. Penghargaan mematikan kreativitas. Ada sebuah kasus nih. Anak suruh bikin puisi. Nah, beberapa anak separuh kelas sama separuh kelasnya lagi, separuh kelas sepertiga kelas dijanjiin nanti ada hadiah. Yang 2/3 kelas tidak diomongin kalau ada hadiah. Ternyata yang sepertiga kelas dijanjiin hadiah itu hasilnya lebih kurang kreatif daripada yang tidak dijanjikan hadiah. Ini penelitian dari ilmuwan pendidikan. Ini kemungkinan mengurangi ketepatan. Ada kasus lagi, anak dites untuk mengenali wajah-wajah dan membedakan wajah banyak, kenali wajah-wajah yang beda dari wajah yang ada, yang umum, dites, gitu. Separuh dijanji hadiah, separuh tidak. Ternyata ketika dilihat jawabannya, yang tepat, yang teliti itu adalah yang tidak dikasih hadiah. Yang dijanji hadiah, yang dijanji hadiah kurang teliti. Karena apa? Yang dijanji hadiah dalam otaknya adalah apa? Hadiah. Nah itu. Ini. Kemudian penghargaan rusak hubungan tadi, yang ranking tadi, yang tidak ranking akhirnya merasa nggak level sama yang ranking, merusak hubungan. Atau saya ngobrol sama yang ranking 1 dan yang 2 kurang enak dah, mereka hebat. Itu contoh. Penghargaan tidak efektif. Ya tadi tujuan kita adalah menyadarkan murid itu dari internal, kesadaran dari dalam itu
tidak efektif karena ada beberapa tendensi tadi. Kemudian terakhir adalah apa? Mengurangi motivasi intrinsik. Ini ujungnya sebenarnya itu. Ujungnya adalah sebagai penghargaan jauh dari dasar kesadaran dalam diri. Karena apa? Otaknya adalah hadiah imbalan. Nah, di-share ke teman-teman Tuhan. Terlambat datang 10 menit. Yang lain udah olahraga, dia belum pemanasan. Padahal harus pemanasan dulu. Dia lari dulu 10 menit. Nah, berarti ini konsekuensi. Ini pun kayak gitu. Nah, terus mana Tuhan? Duduk di pinggir, udah? Duduk di pinggir lapangan istirahat tidak sijil. Nah ini, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru tiket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Jangan jam istirahat juga kalinya kan. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada saat jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru tiket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman ini ada kan? Nanti setelah istirahat. Ya, hak istirahatnya nggak ada, berarti kena hukuman. Kemudian dipajang juga kena hukuman. Iya, dipajang di depan anak-anak. Dia kan hukumannya juga, istirahatnya nggak berhak, kemudian diketahui anak-anaknya juga, ya kan? Gitu. Pengalaman ini kayaknya sudah. Aksi nyata ini. Kemudian mana? Nah ini terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit yang sudah kelas usai membahas ketinggalan pelajaran. Konsekuensi kita akhirnya lama-kelamaan terlatih nanti. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran videoka. Nah tadi apa aja? Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Udah. Nah, ya benar. Aturan tidak usah WC, tapi ganti pensilnya. Nah, ini bedanya hukuman sama konsekuensi. Tetapi, tadi kan kita sudah bahas hadiah atau penghargaan. Tetapi ternyata apa? Ini lumayan bagus, jangan konsekuensi. Lumayan bagus. Tetapi ada yang lebih bagus lagi, yaitu restitusi. Buatan, yuk lanjutkan. Ya, pahami ya? Ya, yang lain. Terus yang tadi, tulisannya. Yang tadi. Terus mana? Nah ini tadi, apa yang betul? Top. Nah ini tadi, bedanya hukuman sama konsekuensi yang tadi. Dan konsekuensi yang tadi kita pilih itu ternyata kayak gini sih ya. Sesuatu yang harus terjadi. Kalau tadi menyakitkan, ya kan? Tadi menyakitkan ini terjadi. Kemudian murid merasa tidak nyaman karena harus tanggung jawab nanti ngapain? Ganti pensil, harus ganti 10 menit karena terlambat lari dan lain sebagainya. Murid menghargai disiplin. Oh iya, saya terlambat, saya sadar. Gak tahu sadarnya, sadar saat itu atau internal. Kemudian timbul respon karena salah, ya tanggung jawab, timbul respon. Mendorong murid agar dapat menyesuaikan diri. Ya, mudah-mudahan selanjutnya tidak begitu lagi. Lanjut terus. Iya, sini. Saya. Ada yang bertanya Bapak Ibu? Ada yang bertanya? Kita sekitar hukuman, penghargaan, konsekuensi. Itu aja dulu. Hukuman, penghargaan, konsekuensi. Tunjukkan yang Ibu kayak gini. Penghargaan yang memang baik bagaimana? Penghargaan. Kalau yang sudah dilakukan, Ya. penghargaan itu adalah hukuman, ya. Ya. Untuk hukuman. Karena kalau penghargaan yang memang kita yang baik itu bagaimana? Penghargaan yang baik, jangkanya jangka pendek. Kemudian ini misalnya kelas. Ya, di kelas misalnya Bu, anak melihat kita udah belajar anak ambil sampah. Kemudian anak bantu temannya. Nah, itu ternyata istilahnya bukan penghargaan, tapi barang dari itu
tapi adalah apa? Apresiasi kebajikan. Dan kuncinya apresiasi kebajikan itu harus menyentuh satu siswa, tapi juga harus satu kelas di lain waktu. Terus konsisten. Konsistennya maksudnya jangan sesaat aja tunggu kita mau. Ya harus terus. Jadi ketika ada aksi-aksi nyata anak yang misalnya baik, itu kita kasih penghargaan. Jadi apresiasi kebajikan. Dan itu tadi syaratnya. Jangan hanya fokus pada satu anak. Nanti persepsinya berarti yang baik anak itu satu kelas itu aja. Tapi harus yang lain. Suatu saat yang lain mungkin kebajikannya adalah apresiasi. Dan terus. Dan satu lagi kita fokusnya adalah apa? Bukan tujuan, tapi proses. Itu. Nah, ya, itu bagus seperti itu. Nih, bentar. Ya, kemudian ini kan verbalnya. Nah, ini nilai kebajikannya, ini situasinya. Misalnya tadi, terima kasih ketika kamu memungut kertas berserakan di lantai, berarti situasinya. Berarti karakternya rasa tanggung jawab. Gitu. Jadi apresiasi kebajikan. Dan kalau seandainya penghargaan pun berupa hadiah, itu kalau bisa pengennya jalan jangka pendek dan hanya merangsang awal. Misalnya apa ya? Kelas meeting begitu ya. Ada hadiah. Nah, hadiah di kelas meeting kan perlu nggak ya? Jangan sampai anak semangat kelas meeting itu otaknya adalah hadiah. Gitu. Gitu. Itu ada mungkin juga jangka pendek sih. Gitu. Nah, kalau jangka panjang memang salah. Makanya kalau salah jelasnya ujungnya adalah hukuman. Gitu. Itu misalnya pertama kemarin saya perhatikan rasa empati besar ketika ada anak murid baru di kelas, ada yang menolak, nggak tahu menolak apa. Murid baru di kelas. Itu Bapak Ibu mungkin nanti sedikit-sedikit ini bisa menerapkan kelas. Saya pun juga lagi gitu. Mas Anda. Kalau istilah yang selama ini kita kenal reward and punishment gimana? Iya, reward and punishment ya. Reward itu hadiah, punishment hukum. Nah itu sama dia. Paradigmanya gitu. Misal, paradigmanya adalah berarti itu hukuman tidak salah. Reward secara kasat mata benar, tapi dalam jangka panjang ternyata menjerumuskan ketergantungan, membuat perbedaan, membuat anak tidak kreatif. Ya, agak kurang relevan dengan paradigma sekarang. Karena apa? Ada yang namanya konsekuensi tadi, penting kan konsekuensi Pak Suada. Nah nanti yang paling bagus adalah restitusi. Padahal saya saat ini adalah pengen ngobrol tentang restitusi, tapi pengantarnya saya segitu. Lanjut Pak ya, Bapak Ibu. Nah, ini masih dasar juga. Kenapa sih akhirnya ada motivasi intrinsik, ada motivasi intrinsik. Motivasi manusia perilaku itu ada tiga. Menghindari ketidaknyamanan, pragmatis, itu kemudian atau hukuman, menghindari hukuman, mendapat tadi penghargaan, atau yang terakhir menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai itu sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kan anak kok punya gambaran, saya ingin kayak dia ya, itu toleran, bager, itu menghargai teman, sabar. Meskipun dia sendiri tidak sabar, tapi kan punya impian. Yang ketiga saya tadi menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Saya bisa nggak kayak dia? Nah, orang sudah kayak gitu sudah mulai sadar bahwa suatu saat dari dia itu akhirnya apa? Menjadi sedikit demi sedikit dilatih dalam kebiasaan. Ujungnya nanti adalah karakter. Itulah yang namanya motivasi intrinsik. Kalau yang ke satu kedua biasa menghindari hukuman. Ya udah hukuman itu aja terhindar. Besoknya lagi mungkin dikenal lagi. Ekstrinsik. Yang ketiga
tadi penghargaan, tadi Pak Suhada ya, gitu. Jadi tadi saya katakan dan ada keterangan selanjutnya penelitian itu bahwa sebaik apapun ya penghargaan maksudnya yang dihargai itu misalnya ini prestasi apapun, kemudian perilaku sosial apapun yang kita harapkan anak mencapai, kita kasih penghargaan. Nanti lama-kelamaan itu akhirnya anak itu di otaknya adalah hadiah atau penghargaan yang ada. Itu yang intinya menjerumuskan. Makanya dari misalnya tadi adalah apa? Penghargaan yang menjerumuskan. Berarti kalau menjerumuskan adalah hukuman, saudara. Gitu. Kalau dilihat dari kita itu, saya jadi berpikir kita harus memiliki komunikasi dan kerjasama dengan orang tua. Sampai ke sana nanti. Banyak orang tua sekarang ini yang mengatakan bahwa anak tersebut harus ranking misalnya. Termasuk itu. Ya. Paradigma itu atau anggapan seperti itu kita harus sampaikan kepada bahwa itu sudah tidak relevan lagi. Sudah tidak relevan dengan paradigma sekarang. Ranking itu lain menanyanya ada ya. Ya, tidak pernah menganjurkan ya. Saya juga nggak ranking. Ternyata ada juga saudara, bahkan di media sosial ada juga beberapa yang mulai tentang ranking itu memang ujungnya adalah merumuskan sih, merumuskan. Anak tidak termotivasi, kan multi talent, maksudnya dari berdiferensiasi kan anaknya dari potensinya. Nah itu potensi apa? Yang tiga adalah misalnya potensi dari kinestetis, kemudian pendengaran, kemudian visual. Nah itu masing-masing. Gitu, ya. Ada beberapa orang tua yang di kelas saya sama, jadi mereka itu motivasinya pengen anaknya nilainya bagus itu karena tujuannya pengen anak pas SMA itu masuk ke jalur prestasi. Biasanya itu. Ini berarti ini motivasinya ketahuan. Cuma keinginan nafsu untuk SMA, kesadaran intrinsiknya, maksudnya bahwa belajar itu benar-benar nilai, memperoleh pengetahuan, merubah karakter itu belum sampai sana atau tidak mencapai sana. Jadi instan, bahkan ujung-ujungnya kan ada yang instan kan, itu contoh. Ya, ada. Nanti kita lanjutkan ya. Nah, kita menuju ke sana, menuju ke restitusi. Ada ilustrasi seperti bola. Ilustrasi bola dan menghadiri sendiri. Jadi Bapak Ibu, guru hendaknya mampu membimbing murid dalam motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Tadi punya idola kan? Dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Kemudian murid dengan motivasi tersebut akan bertanya pada diri sendiri, akan menjadi orang yang seperti apa bila melakukannya. Refleksi. Ya. Kemudian murid melakukan sesuatu karena nilai yang mereka yakini dan karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat murid memiliki disiplin positif. Udah mengarah ke sana. Karena motivasi berperilaku bersifat internal, bukan eksternal. Internal maksudnya apa? Kesadaran dari dalam hati yang paling dalam bahwa saya bukan paksa, saya benar-benar sadar. Seperti tadi, kalau sadar sudah terbiasa, akhirnya tertanam yang namanya karakter. Itu yang dikerjakan oleh pemerintah dan masyarakat. Itu mana? Nah, terus. Nah, ini ada selingan dikit tapi mengarah ke sana. Kita sebagai guru, 5 posisi kontrol terhadap murid. Sebagai penghukum kan kita pernah kita melaksanakan kayak itu. Pernah saya akui, sering. Sebagai pembuat murid bersalah ya, kamu itu ya, itu langganan nggak ngerjain PR, gitu. Kamu dari terlambat, kamu lagi misalnya. Nah, sebagai teman, penjahat, itu sudah benar asumsi, membuat asumsi bersalah. Sebagai teman gimana? Nanti ini ada latihannya Bapak Ibu. Sebagai teman, sudah kerjakan aja. Yang penting mengerjakan, biar Bapak
atau ibu kelihatan di kelas kita kerjasama biar nanti kalau ada kepala sekolah lewat kita kelihatan serius. Nah, itu. Kerjasama sama guru sama murid biar di mata teman-teman atau orang lain kita hebat gitu. Sebagai pemantau ini mengingatkan, nih peraturannya kayak gini. Kalau kamu melanggar begini, itu pemantau aja. Itu ada awas, salah. Gitu. Jadi mengingatkan, terutama terhadap peraturan. Nah, kalau sebagai manajer itu ada solusi, ada kebijakan. Pokoknya anak sampai sadar dari dalam diri mereka. Ayo, kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu ini nih, ikutan. Kelihatan ya? Nih, kalau penghukum guru menghadik, menunjuk, menyakiti. Kalau membuat orang bersalah, ceramah, menunjukkan kecewaan. Dasar penjahat dulu ya. Nah, gitu. Kemudian teman membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Penasaran? Nih, lakukan itu Bapak Ibu. Ya, sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Nah, ini ke teman ini. Kemudian penghitung dan mengukur tadi saya ingatkan. Nih. Setelah mengingatkan ada peraturan. Awas, melanggar. Awas, ada konsekuensinya. Kemudian manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang tidak yakini? Apa kamu yakin hal tersebut? Kalau kamu yakini, kamu akan memperbaikinya kan? Ujung-ujungnya adalah apa nanti? Motivasi kesadaran diri bahwa dia salah. Dari salah itu mereka sadar, kemudian apa? Nanti dikuatkan oleh guru. Wajar kalau salah. Tidak ada orang di dunia ini tidak pernah berbuat salah. Tapi berangkat dari salah, kita sadar dan kita punya kesepakatan kelas dan lain sebagainya. Kelihatan sekali kalau mengukur. Nah, berat bebas dari bawah apa? Hasilnya bahaya ini Bapak Ibu. Kalau menghukum, nah pengalaman ini Pak Ceceng mana Pak Ceceng? Kalau menghukum, saya Bume ini mah nggak ada Bume. Anak pasti memberontak. Yang berbahaya kan juga. Kemudian menyalahkan orang lain. Nah, kalau yang kedua adalah tadi apa? Ini adalah menyembunyikan atau menyangkal buat orang salah. Pasti menyembunyikan atau menyangkal berbohong. Karena belum apa-apa kita dituduh bersalah atau di mata guru sudah bersalah. Nah, kemudian sebagai teman perlu ketergantungan. Gitu. Ketergantungan biasanya. Kemudian kalau sebagai pemantau, nah anak bisa menyesuaikan diri. Cukup dari situ aja. Belum ada kesadaran dari anak. Kalau sudah kesadaran dari anak, itu kan terbentuk karakter atau mata. Kemudian untuk latihan Bapak Ibu di laptop ada. Yang kedua. Yang kedua. Saya kecewa sekali dengan kamu. Yang kedua. Buat rasa bersalah intinya. Saya kecewa. Kamu tidak pernah menghukum atau membuat bersalah. Yang kedua, kamu sudah di stigma dulu begitunya. Nah, kalau stigma itu nomor 2. Lihat saja, ininya ilustrasinya kayak gitu. Salah. Nomor 3. Salah. Ayolah lakukan demi saya. Gampang tadi. Teman, yang tadi kong kali kong demi. Ayo. Apa kamu udah terminta? Ayo. Jauh, Pak Suada. Jauh. Ayo ini ada hadiah kan berarti kan? Apa? Bukan mengukur, bukan mantau, ya kan? Bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Bisa menyelesaikan lagi? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan lagi? Manager, jelas. Bagaimana? Jadi nanti ada solusi. Kamu selalu yang
paling terakhir sigma. Kamu tidak akan mendapat bintang bila menyelesaikan. Ayo, bintang. Bintang. Tidak akan mendapat bintang. Apa itu? Ya, sebagai penghukum. Soalnya kalau tidak melakukan, tidak mendapat bintang. Ya. Terus berapa kali sih kalau sudah mengatakan, oh, nah ini nih, merasa bersalah, stigma. Nah ini apa ini? Apa? Sebagai pembuat Apa? Memantau bersalah? Memantau, mengingatkan kan? Memantau. Memantau selalu mengingatkan kata tertib kadang-kadang memantau. Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu. Nah, ini merasa bersalah. Kemudian, manajer. Nah, ini kadang-kadang dia di dalam kehidupan kita selalu guru Bapak Ibu. Jadi, ya arahnya kalau bisa ya jangan 1, 2, 3. Bedanya arahnya adalah ke sebagai pemantau atau sebagai manajer. Kalau pemantau itu hanya selalu mengingatkan karena ada peraturan, karena begini mungkin normanya atau nilainya begini. Nah, kalau manajer nanti sampai penanganan karakter ada solusi, ujung-ujungnya pimpinan kelas. Baik, Bapak Ibu, mudah-mudahan langsung mana waktunya? Berapa? Lanjut, Pak. Nah, ya. Contoh penerapan posisi kontrol ketika murid terlambat. Nah ini. Kalau hukuman, usah. Pak Cecep, masih nantang kita? Masih. Ya Allah. Membuat rasa bersalah. Guru memberitahu, sudah berapa kali terlambat deui. Nah, kalau teman, ayolah, jangan terlambat lagi. Buat tenang gurumu ini. Repot saya jadinya pikir guru jadi kamu terlambat aja. Nah, gitu. Nah, teman. Kenapa saya ngomong ini? Pengalaman mana? Nah, pemantau. Telat 10 menit. Ya, maka nanti waktu istirahat kamu dipotong 10 menit. Yang istirahat di kelas, ngapain aja? Itu dipotong 10 menit untuk memahami penjelasan yang saya jelaskan 10 menit kalau pertama. Oh iya. Konsekuensi, ya pokoknya konsekuensinya ada pelanggaran harus tanggung jawab. Gitu. Stimulus, respon, tapi tetap kita ada paradigma baru yaitu apa? Restitusi. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Jadi anak dikorek dulu, dikirim dulu, tapi bukan tidak dikasih salah, dikirim dulu untuk benar-benar mengaku salah, baru dikuatkan. Tidak ada orang di dunia ini yang benar terus, pasti pernah salah. Saya pun punya salah, dikuatkan. Dia mengatakan. Nanti keyakinan kelas. Nanti yang Bapak Ibu yang lihat, sananya ada keyakinan kelas pembelajaran. Makanya Bapak Ibu di sini pertama kali mengenal keyakinan kelas. Adalah apa keyakinan kelas? Kesepakatan dari murid-murid satu kelas dan mereka yakin apabila kesepakatan tersebut dijalankan, nilai-nilai kebajikan yang didapatkan di kelas akan terrealisasi sehingga kelas menjadi nyaman untuk belajar. Yang tadi nilai kebajikan yang banyak tadi, yang akhirnya oleh mereka diperas menjadi 6 dengan 6 dimensi. Tapi kalau saya sendiri tidak mewakili semua nilai kebajikan yang ada, entah tanggung jawab, entah disiplin, sabar dan lain sebagainya. Makanya bisa dikembangkan dengan nilai kebajikan yang universal. Boleh yang dari tadi di atau Bapak Ibu memproses di internet. Tapi keyakinan kelas itu saya kemarin buat sama anak-anak yang real saja. Terus ada kok cara buat keyakinan kelas. Nah,
ini sedikit selingan. Keyakinan kelas itu bukan peraturan kelas. Persepsi anak sekarang peraturan itu adalah aturan, jangan dilanggar. Udah gitu aja. Kalau dilanggar ada sanksi. Nah, kalau keyakinan kelas itu nanti yang buat murid. Jadi kalau yang melanggar berarti melanggar keyakinan apa yang kita buat. Yang kita korek, yang kita minta dalam kesadaran dari dalam diri murid. Ini contoh mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm pada saat mulai roda 2. Karena kita sadar kalau celaka itu fatal. Dan orang yang menggunakan helm ada aja yang tidak sadar. Mengapa kita menggunakan masker ketika pandemi? Kalau kita nggak menggunakan masker akan gampang kena COVID, ujungnya sakit. Itu kesadaran warnanya. Mungkin Bapak Ibu kemarin yang mungkin pakai maskernya serius mungkin sadar, tapi pakai maskernya yang serius hanya formalitas mungkin. Kesehatan, tapi keselamatan. Terus kan? Nah, Bapak Ibu nanti ada keyakinan kelas ini. Jadi kalimatnya itu ternyata universal. Universal yang bagaimana? Jadi mewakili semuanya. Agak bisa pakai semuanya. Misalnya ini, anak tidak boleh terlambat masuk kelas, gitu. Kemudian ketika di kelas harus konsentrasi mendengarkan guru. Anak boleh tidak boleh kelayakan mana-mana ketika belajar. Itu kan banyak banget kalimat-kalimatnya. Makanya disingkat. Disingkatnya nanti apa? Disiplin dalam belajar. Itu. Nah, kemudian menggunakan kalimat positif. Tidak jangan, tidak boleh gitu. Yang boleh adalah apa? Misalnya berdoa sebelum dan sudah belajar. Ini jangan membuang sampah sembarang. Nah, itu tidak boleh kata-kata kayak gitu. Itu berarti apa? Menggunakan kalimat negatif. Yang positif, janganlah kebersihan kelas. Kalau dalam kelas berarti mewakili apa? Mewakili pernyataan universal sama kalimat positif. Itu karena jangan berjalan kelas berarti sudah kalimatnya kayaknya ini yang terbaik untuk mewakili di bawah sembarangan harus sudah tepat dan sebagainya. Sesuai dengan kondisi kelas dan penerapan yang real saja. Kemudian sedikit saja karena kalau banyak yang tadi saya sebutkan itu nanti akan lupa. Ingat peraturannya banyak, makanya akhirnya juga apa? Karena saking banyaknya ya udah seadanya saja. Nah itu kadang-kadang real saja. Kemudian semua warga dilibatkan untuk membuat atau merumuskan. Langsung kan? Ini proses saya membuat keyakinan kelas. Anak kemarin saya suruh ngisi tiga lot. Pengen ngapain sih di kelas ini? Terutama adalah apa? Anak bingung pengen ngapain ya? Bagi skala prioritas. Satu di kelas ini biasanya pengen ngapain sih kamu? Pengen kelas bersih, berarti temanya kebersihan. Pengen tetap kita religius, ada doa, kan? Ya, berarti ada religius. Pengen menghargai teman, berarti toleransi. Pengen serius belajar dan lain sebagainya. Nah, itu anak baru nulis, bisa 1, bisa 2, bisa 3 idenya. Ya tetap sekitar itu tadi. Kita kasih patokan ya tentang religius, menghargai teman, toleransi, serius belajar, atau kebersihan. Kemudian kelas berdiskusi. Nah, semua yang ditulis anak di sini, hampir semuanya ditulis satu-satu. Kemudian nanti disingkat menjadi apa kalimat universalnya. Satu-satu saya kurung, kemudian kalimat universalnya apa. Nah, akhirnya sepakat ada 5 keyakinan kelas. Yang ini nanti kita praktekkan dan kita tempel. Nah, anak udah tanda-tangani, saya tekad udah tanda-tangani oleh ketua kelas. Bisa semua, bisa perwakilan kelas. Harus semua repot, makanya perwakilan 4 orang. Sekretaris, wakil, ketua, wakil. Kemudian ditempel bareng-bareng, disaksikan anak-anaknya. Mana keyakinan kelasnya mana jual? Keyakinan kelasnya. Lanjut, nah ini keyakinan kelasnya.
Ini temanya adalah kebersihan kelas. Temanya adalah religius. Temanya adalah toleransi teman. Kelihatan nggak ya? Kelihatan Bu? Nah, yang kedua, ketiga, keempat, kelima ini pembelajaran. Pembelajaran itu disiplin yang tadi saya omongkan. Nah, disiplin pembelajaran beda sama ketika pembelajaran. Pembelajaran harus bersemangat. Nah, ini yang agak susah, kurang real. Tapi bagaimanapun kan ini gambaran dari kita. Makanya saya ya dirumuskan bareng-bareng. Kayak tadi, yuk ada kalimat ini, intinya apa? Terakhir sambung nggak? Sambung. Oke, saya cetak. Jadilah kesepakatan kelas. Namanya bukan kesepakatan kelas. Lebih yakin lagi adalah keyakinan kelas. Nah, ini diharapkan oleh Bapak Ibu nanti tahun ajaran baru mulai ada ini. Kalau ada anak pelanggaran atau apa di kelas atau apa, dikembalikan lagi keyakinan kelas ini yang buat kamu. Dan nanti mungkin perkiraan saya di antara keyakinan kelas, kemudian nanti dikumpulkan lagi menjadi keyakinan sekolah. Ditambahin mungkin ada peraturan sekolah di luar ini gitu. Ini Bapak Ibu, ada yang mau tanya? Ibu? Sedikit mungkin Ya. berbagi ya. Ya. Sebelum keyakinan kelas dulu saya pernah mendengarnya dengan kesepakatan kelas. Ya. Kalau keyakinan kelas kan hanya poin-poin tertentu saja. Ya. Boleh tidak kita misalkan mulai dari tulisan sampai bagaimana siswa itu mengerjakan PR-nya, melakukan kerjakan tugasnya, begitu. Ya. Lebih bisa lebih spesifik gitu. Kalau kita ada spesifik, Ya. kita pernah membimbing. Dan itu memang betul tadi yang seperti Pak Lulus katakan. Jadi semua siswa menuliskan dalam sticky note. Dan kemudian ditanya nanti mana yang kalimat yang kita pilih dan mereka sanggup tidak melakukan hal seperti itu. Jadi mereka sanggup dengan konteksnya kalau begini. Boleh tidak dengan sama tidak dengan Keyakinan kelas. Ya. Berhubungan dengan proses dan istilahnya Bu, maksudnya ini. Tadi saya katakan oleh Ibu, tadi yang agak rinci tadi ya. Itu juga sudah di proses kami. Gitu. Anak itu pengennya tidak terlambat, yang tiket didenda, gitu kan? Terus ketika belajar tidak boleh tidur, tidak boleh nyinggung dan mendoket yang lain, menyinggung. Nah itu menurut yang saya baca perkembangannya ya, kalimatnya harus universal. Jadi kita menghasilkan peraturan yang banyak sekali. Ya namanya peraturan kan banyak seperti itu ya. Nah itu akhirnya apa? Menimbulkan anak ingat peraturannya aja banyak, mau melaksanakan susah. Padahal ini suatu saat harus kita ingat, harus kita lihat, harus kita ingatkan. Ketika anak melanggar, lupa, kita ingatkan. Nah, karena perkembangan yang saya baca di YouTube dan sebagainya, ya kesepakatan kelas awalnya adalah rinci, tapi ketika ditulis itu kan butuh kalimat yang pas wakil semuanya Bu. Nah itulah harus ada kalimat universal yang enak mewakili semuanya dan ditulis menjadi singkat dan itu mudah-mudahan bisa dilihat oleh anak dan terinternalisasi. Gitu. Jadi akhirnya perubahannya istilahnya menjadi keyakinan kelas akhirnya untuk menguatkan juga bahwa itulah kesannya berarti yakin bisa tercapai yang membuat anak dan anak harus tanggung jawab kita kembalikan ke murid nanti. Itu jadi lebih diksinya mungkin kata Bu Nurima, diksinya pas gitu. Gitu. Kalau keyakinan kelas itu hanya kalimat-kalimat universal. Sebagai lampirannya mereka bisa melihat kalimat yang mereka itu kan didokumentasikan berarti itunya. Ketika tadi membahas di bukan tulis itu difoto dengan anak didokumentasikan. Didokumentasikan. Bahkan nanti kalau anak nggak ada tulisan di situ, nah mungkin ditunjukkan nanti rinciannya. Kesalahannya. Iya, untuk ini. Ya, makasih Bu masukannya. Benar. Jadi untuk data validitas bukti bahwa ada kesepakatan mungkin perlu itu. Gitu nanti. Ini jadi ini ujungnya adalah untuk memberikan beberapa aturan kesepakatan atas itu yang membuat dalam proyek kita hanya dikondisikan ini. Gimana? Nah, kita baru mulai restitusi. Apa itu restitusi? Ini yang akhirnya menjadi gini Bu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagaimana murid untuk memperbaiki kesalahannya
Kita kan masalahnya tadi kan awalnya bagaimana kalau murid melakukan kesalahan, itu aja. Kemudian bagaimana tindakan kita? Nah, tindakan kita diharapkan restitusi, yaitu sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan tadi saya belajar mengungkapkan tentang karakter itu proses pembiasaan, perlu waktu. Kalau sudah terinternalisasi, jadilah karakter. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Tujuannya mulia, yaitu apa? Nilai-nilai kebajikan atau kebajikan universal. Lebih enaknya lanjut kan? Nah, restitusi bukan untuk apa itu? Menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu bukan menebus kesalahan, tapi menghapus atau belajar dari kesalahan. Nanti ada contohnya. Jadi restitusi ujungnya adalah kesadaran anak, bukan merasa bersalah, ya tapi sadar salah dan belajar dari kesalahan. Itu. Kemudian memperbaiki hubungan. Sebaliknya dengan apa yang tadi namanya apa? Hadiah atau bahkan hukuman. Memperbaiki hubungan. Tadi sudah saya singgung. Ibu mau? Ya. Kalau anak sudah sadar dalam dirinya, dia punya idola. Oh ini itu sabar, itu bijaksana sebagainya. Kayak dia. Saya sadar. Berarti selama ini saya kurang ajar sama ini, nggak benar sama ini. Akhirnya sadar. Ada mungkin minta maaf atau dari hubungan yang baik dengan yang pernah dia sakiti. Itu contoh dari perlindungan. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Tawaran kan berarti ini. Tadi kan kesepakatan kelas atau keyakinan praktek ditawarkan ke anak. Jadi suara anak, bukan suara kita. Kalau suara kita memaksa. Nah berarti peraturan sekarang yang kemarin itu berarti istilahnya sepihak ya bentuknya. Memaksa berarti. Karena ada kesepakatan dengan anak. Yang tanda tertib gitu. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri kita. Apa? Introspeksi. Baik guru maupun murid yang bersalah, introspeksi. Dan nanti ya tadi ujungnya adalah win-win solution, bukan kamu salah gitu. Saya memang mengasih tahu kamu, saya menang, kamu salah. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nanti ini ada teorinya. Di segitiga restitusi nanti ada di ininya, di videonya. Kemudian restitusi mencari cara yang paling baik. Kalau dibandingin dengan konsekuensi, dengan hukuman atau dengan penghargaan, ini yang terbaik. Nanti kita buktikan. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Iya. Kalau tindakan kan sesaat. Jadi mikirnya gini. Kamu salah hari ini, sadar. Bukan itu. Tapi kalau restitusi mikirnya gini. Setelah ini, mudah-mudahan besok nggak akan melakukan lagi. Tidak ada segitu. Besok sadar. Tidak lagi, besoknya lagi. Yang akhirnya menjadi, oh anaknya berarti benar. Kalau sudah benar berarti itu karakter. Sudah terinternalisasi. Fokus pada solusi. Nanti ada segitiganya. Kemudian kembali pada perbuatan yang pada kelompoknya. Sehingga apa? Anak yang tadinya mungkin terus benar, terus melakukan pelanggaran, kalau kita tangani dengan restitusi, lama-kelamaan sadar dan akhirnya kembali ke kelompoknya yang terkucilkan, akhirnya diterima oleh kelompoknya. Gimana? Nah, ini contoh segitiga restitusi. Saya sudah mempraktekkan, tapi belum terlalu merasakan manfaatnya. Pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, ini ada videonya. Tapi gini, menstabilkan identitasnya gini. Anak menghadap kita. Kemudian kita tanya, sadar nggak kalau benar-benar salah? Dia apa salah? Nah, ketika kenapa ini salah? Kita stabilkan. Anak kan berarti kita tujuannya adalah anaknya bukan ke identitas gagal, tapi identitas yang sukses tadi. Jadi anak kita kuatkan. Nah, tidak ada di dunia ini anak atau orang yang selalu benar, ya kan? Wajar kamu masih salah karena masih
Ya, itu dikuatkan. Saya, Bapak juga pernah merasa bersalah atau pernah salah dulu ketika sekolah, itu dikuatkan. Jadi bukan identitasnya gagal, tapi identitasnya positif atau sukses. Kata di sini. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Maksudnya apa? Setelah salah, kelihatan benar, mengaku benar, sudah kita angkat, sudah kita ada ini positif. Nah, kemudian kita ngapain? Kita bukan dikoreksi, kita identifikasi kenapa kamu bisa berbuat salah atau alasannya apa sih kamu melakukan tindakan tersebut. Itu apa? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Nanti saya share ininya, PDF-nya tentang apa-apa yang dilakukannya ketika menstabilkan identitas. Ketika terakhir apa? Kalau sudah gitu, anak sudah benar-benar merasa bersalah, tapi kita kuatkan. Kemudian anak berargumen, melakukan apa? Beralasan salahnya apa? Tentu kita jangan kita bojokkan anak senang. Udah kita angkat, jangan kita bojokkan lagi. Tetap terus, kenapa lagi? Nah, kita ini kan kita bilang lagi, wajar kalau kamu begitu, karena begini. Wajar kalau kamu begitu, karena begini. Kayak nanti kasusnya si rival, kasus belanja saya angkat. Nah, cat yang sampai masalah saya angkat nanti. Terus kasusnya yang anak gaple ketika saya angkat laporan risiko. Nah, kalau sekarang yang ketiga saya berandai-andai kan kita belum punya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Saya mengarahkannya kemana begitu? Ke peraturan kelas. Misalnya si rival, siapa yang ini? Yang apa? Yang gaple kan? Kelompok siapa gitu? Saya pun di YouTube saya nggak menyebut namanya, soalnya mau saya upload di YouTube, bahaya itu kalau ini di orang tua. Makanya rival jadi siapa gitu, Danis jadi siapa gitu. Nah, ujungnya menanyakan keyakinan kelas. Nanti ketika sudah sadarnya anak baru, ayo, pernahkah kita membuat keyakinan kelas? Kalau kita dulu pernah begini. Misalnya rival pernah menyebarkan apa? Yang menyangkut nama orang tua. Ini sering anak kemarin juga ditangkap, Pak, dia menyebut saya nama bapak saya. Anak juga makasih. Itu. Saya tanya dia kenapa kamu menyebut nama dia juga Pak gitu menyebut nama ibu saya. Nah itu. Nah kalau sudah kayak gitu nanti kita bawa. Nah ini perlu, makanya kalau saya sekarang itu menangani anak perlu tuh diobrolkan dulu, keluarkan tadi kemudian dikembalikan keyakinan kelas. Bukankah kita sepakat keyakinan kelas kita begini, ini tidak boleh mengirim pesan atau chat atau apa berupa begini yang menyinggung orang lain, baik teman sekelas, guru maupun orang tua. Nah, itu ada di aturan. Di peraturan kayaknya di aturan kelas, di peraturan nggak tahu. Tapi ini saya berandai-andai menuju karena ini kan kita ngomong secara restitusi. Jadi seandainya saya sudah ada peraturan atau sudah ada keyakinan kelas, tapi anak dalam prakteknya saya kembalikan ke peraturan kelas. Itu ada videonya benar. Kasus kedua yaitu cat murid di alur tidak sekian dalam produksi yang saja. Kenapa? Kamu itu? Bapak Ibu mohon maaf karena kita hubungannya dari laptop ke speaker belum siap, makanya ini nanti di share lagi tentang senjata restitusi yang memang saya lakukan, nanti di share dulu. Apa saja yang saya share? Entah itu NTT, kemudian pelengkapnya tadi tentang yang restitusi ketika kita menstabilkan identitas atau ketika validasi itu nanti ada kata-kata atau kalimat-kalimat apa yang kita keluarkan ke anak itu agak banyak.
Dan itu penting untuk kita untuk merestitusi anak atau merestitusi, enggak boleh Pak mempraktekannya, merestitusi murid. Jadi intinya tadi ada 4 proses menangani anak. Dari mungkin ini yang ternyata salah, yaitu dari hukuman, kemudian ngasih hadiah atau penghargaan, kemudian ada konsekuensi, ada restitusi. Nah itu ternyata yang paling benar adalah restitusi. Kemudian nanti yang posisi kontrol kita tadi juga kita harus menyadari, ya, kita sebagai penghukum atau stigma atau teman atau pemantau, ya kan, atau manajer. Kita berharap adalah kita sekitar manajer atau minimal pemantau. Kita berharap dalam menangani anak kalau bisa restitusi atau minimal konsekuensi, biar mewujudkan sekolah yang aman dan nyaman dan sekaligus menyenangkan bagi pembelajaran anak ke depannya, sehingga sekolah menjadi kondusif dengan budaya positif ini.